kita perbaiki akhlak kita, dan akhlak yang paling tinggi atau a'lal akhlak, umul akhlak, induknya akhlak adalah as-sabr, bersabar. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Ajmain dan juga Ustadz Jamaluddin terkait bagaimana kita menyikapi yang namanya kesabaran, saatnya kita akan mendengarkan kesimpulan yang disampaikan oleh Ustadz Ajmain dan nanti dilanjutkan dengan doa oleh Ustadz Jamaluddin. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ayah, bunda, saudara-saudari, pemirsa TVRI dalam acara Siraman Qalbu Ratsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang beriman, minta pertolonganlah kalian semua kepada Allah dengan cara salat dan sabar. Secara umum, kalau kita ingin mendapatkan anugerah yang banyak dari Allah, kita perbanyak sholat. Kalau kita ingin mendapatkan karunia dan berbagai macam surprise yang luar biasa dari manusia, maka kita bersabar. Dan maksud sabar ini adalah inti dari akhlak. Jadi kalau kita ingin mendapatkan anugerah atau sesuatu yang menyenangkan hati kita, maka kita dianjurkan untuk memperbaiki akhlak kita. Karena mohon maaf, kalau kita bertemu musuh tapi akhlak kita tidak baik, kita bisa mengancamnya, hasilnya cuma dia takut. Tapi kalau kita balas dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka dia tidak hanya takut, tapi bisa menjadi sahabat kita, bahkan bisa menjadi penolong kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat yang dulu memusuhi Islam di awal-awal, katakanlah sahabat Umar bin Khattab, tapi dengan akhlaknya Rasulullah akhirnya tertarik masuk Islam, akhirnya menjadi pembela Islam. Ikrimah putranya Abu Jahal memusuhi Islam, termasuk menyiksa sahabat Bilal, tapi setelah masuk Islam menjadi pembela Islam, dan seterusnya. Dalam artian, kita kalau ingin mendapatkan suatu anugerah dari sesama manusia, kita perbaiki akhlak kita, dan akhlak yang paling tinggi atau a'lal akhlak, umul akhlak, induknya akhlak adalah as-sabr, bersabar. Tentunya bersabar dengan manusia-manusia yang jahil sama kita, menzalimi kita. Justru ini yang tadi kita katakan guru praktek sabar. Ya, kalau teorinya bisa berguru sama guru Jamaluddin, tapi kalau prakteknya bisa berguru kepada orang-orang yang menyakiti kita. Itu adalah guru sabar yang hakiki. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sobat Ali tadi, ya. Jadi sampai pengawalnya yang tidak rela, biar saya carikan pembantu yang baru, yang lebih patuh. Tidak. Kenapa wahai Khalifah Ar-Rabi'ah, Amirul Mukminin, kenapa tidak boleh saya ganti? Karena dari pembantu yang kurang ajar ini, aku belajar sabar. Nah ini ya, jadi mohon maaf Bu ya, kalau punya pembantu yang ya kayak tadi, ya jangan dipecat, kasihan. Jangan tumpahkan nasinya. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah saya bisa belajar sabar dari sini. Dan Rasulullah ya, sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, as-sabr nisful iman. Sabar adalah separuh dari iman. Ya, jadi kalau kita mampu sabar, jadi iman kita sudah full separuh. Tinggal separuhnya lagi apa? Asyukru, bersyukur. Jadi qad kamulal iman, iman sempurna. Senada dengan sabda Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabahu sarra ya syakar fakana khairan lah, wa in asabahu dharra sabar fakana khairun lah. Wa madzalika li ahadin illa lil mu'min, ya. Sangat mengherankan sekali, dan
semua perkara orang beriman sangat baik, dan itu tidak akan terjadi bagi siapapun kecuali orang beriman. Apabila dia tertimpa suatu, ya, dia diberikan nikmat, dia bersyukur, dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah. Wa inna sabahu sya'dharra, apabila tertimpa berbagai macam musibah, ujian, dan segala sesuatu yang tidak mengenakan hati, mereka bersabar, dan itu sangat baik baginya. Dengan kata lain Ustaz, ketika diuji dengan diuji ujian, maka harus bersabar. Ketika diberikan nikmat, harus kembali bersyukur, ya, dan berbagi pada kesalahan. Berbagi, jangan sampai bakhil tadi. Nah, itu dia. Baik, silahkan Ustaz.